di 160 meter band sama-sama almarhum Johan Terangi pada saat itu. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai dosen teknik elektro di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selain juga sebagai ketua peneliti pengembangan produksi sistem penggerak motor propulsi untuk Humbro, beliau berkenan menjadi narasumber tentang antena ini. Untuk itu, dengan segala hormat, kami persilakan Om Dr. Ferry untuk memulai paparannya. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Om Hernandi. Baik, selamat siang rekan-rekan amatir radio semuanya. Oke. Sorry. Oke. Ya, saya ingin mencoba sharing pengalaman saya membuat antena bacokan magnetic loop ini untuk antena loop. Saya di sini akan sering pembuatan atau membuat magnetic antena, tetapi ini yang saya paparkan di sini, ini magnetic loop yang pertama dibuat oleh saya langsung saja. Ini adalah rancangan Basoka antena, ya, antena Basoka. Di sini saya mengambil gambar rancangan ini, saya ambil dari internet yang diberikan oleh Yankee 5 Romeo Mike, ya. Jadi Basoka antena itu sebetulnya ini adalah antena dipol biasa, ya, antena dipol, tapi di sini pada elemen bentangannya ini dia menggunakan sebagian menggunakan koaksial kabel, ya, koaksial kabel, di mana yang menjadi elemennya itu adalah bagian outernya, outernya si kerja kita. Nah, jadi ukuran rancangan dari antena Basoka ini panjang keseluruhan itu L, ya. Ini biasanya setengah lambda dari frekuensi kerja kita. Kemudian di sini untuk bagian koaksialnya ini akan mempunyai panjang L1 di sini, ya. Dari sini ada 2 buah panjang L2. Nah, kemudian feed point, nah, bagian inner, ya, di inner dari koaksial ini menyambung sampai ke sana. Jadi kalau kita lihat di sini sistem antena Basoka ini feed point-nya sebetulnya menyambung seperti antena loop, ya, sebetulnya antena loop. Nah, buat dalam ukuran feed, ya. Dan kalau kita gunakan ukurannya dalam meter, ya, panjang L ini adalah 1/4 lambda atau 150 dibagi dengan frekuensi kerja kita dalam megahertz, ya. Lalu ukuran L1 ini adalah 150 per F desain dari Basoka ini simpel. Nah, misalnya nanti kita akan mencoba mendesain untuk frekuensi kerja di band 20 meter, ya, untuk frekuensi FT8 yang 14,074 MHz. Maka panjang L ini kurang lebih sekitar 10,66 meter. Ya, ada yang bahan isolasi dari koaksial itu yang dari polyethylene ini mempunyai polusi faktornya 0,66. Kalau Teflon itu 0,7, kalau yang foam itu 0,82. Nah, masalahnya kita kalau bukan panjang, terutama yang kesulitan yang kita akan dapat untuk mencari panjang L1 ini, ya, karena kita akan berbeda, ya, apalagi kalau koaksial yang kita pakai itu kita tidak tahu ini koaksial jenis yang mana, ya. Nah, kemudian pertama ini adalah
feed point yang kita buat ya sederhana saja, bisa kita gunakan satu kotak plastik hitam yang banyak ini dijual di toko elektronika kita ya, lalu digunakan konektor, ini 3 buah konektor. Inner dari konektor sebelah kiri dan kanan ini saya sambung, kemudian outernya ini menjadi feed point untuk di konektor ke koaksial menuju ke radio ya. Nah ini supaya mudah, dan di sini kita gunakan kawat yang kaku ya, supaya dia tidak banyak berubah ya, dan saya solder ya, begitu juga di sini supaya kuat saya solder ya, dengan solder yang agak besar ya. Nah ini biasanya saya amplas dulu konektor ini supaya lapisan luarnya hilang sehingga mudah untuk mensoldernya. Ya, begitu juga pada feed point di sini. Untuk bagian outernya ini saya solder ke konektor di dalam sehingga sangat kuat ya, itu juga bisa kita lakukan. Nah ini jadi untuk membuat feed point-nya ini sangat mudah sekali. Lalu juga ini saya berikan satu lubang untuk menambahkan gantungan ya, ini saya gunakan gantungan feed point ini. Ya, jadi ini sederhana. Kemudian ini yang akan kita bagian tersulit satu ya, untuk satu bentang sebelah kanan di sini. Untuk bagian koaksialnya menjadi separuhnya setengah L1 ya. Tadi kita sudah tahu rumusnya untuk panjang L1 itu adalah 150 per F. Ini adalah setengah langkah ya. Apalagi kalau kualitas kabel kita yang kita gunakan bukan kualitas yang baik ya, kita biasanya velocity faktornya kita tidak bisa tentukan dengan pasti. Ini velocity faktor itu adalah sebetulnya faktor kecepatan meram kapasitas ya, pada koaksial, sehingga ada faktor velocity faktor ini. Biasanya velocity faktor ini adalah nilainya lebih kecil dari 1 ya. Umumnya kalau tadi ada yang 0,66 ya, ada yang 0,7, ada yang 0,9. Nah masalahnya kalau kita menggunakan adalah teknik atau cara untuk kita membuat mencari panjang setengah L dari antena basoka ini. Jadi kita gunakan radio kita yang kita pancarkan 074 MHz ya. Nah, nanti kita tune pada frekuensi 2 kali lipatnya, yaitu di 28148 MHz. Nah, misalnya di sini, nah ini kita susun ya, sistemnya ada radio, ada meter, kemudian ini ada T-connection, dummy load pada sisi T-nya ini ya, dummy load. Nah kemudian kita bentangkan antena koaksial yang akan kita tes ya, yang akan kita potong sampai dia bisa bekerja. Kita bisa pastikan dia bekerja untuk di frekuensi kerja kita buka. Nah ini kenapa saya buat seperti ini, untuk memudahkan kita ya. Sebetulnya kita bisa membuat ini dengan sudah tertutup ya, dan kita ngecunnya pada frekuensi kerja kita. Tetapi ini akan agak berepotkan kita kalau ini tertutup. Setiap kali kita potong, nanti kita tutup lagi, potong, tutup lagi sampai kita dapat frekuensi kerja kita ya. Contohnya di sini untuk kasus kita ini saya tune di 28,148 MHz dan ini kebuka. Ya, lalu kita transmit sampai kita cari SWR-nya rendah, paling rendah ya. Jadi kita potong sampai
frekuensinya rendah. Ya. Nah, jadi dilebihkan dulu. Ini contoh ya, saya punya ada kabel koaksial bekas itu di rumah. Ini panjangnya saya ukur dengan 4,85 meter ya, dengan ujung terbuka. Nah, kemudian ini dummy load yang saya pasang di sini, ini dibuat juga meter. Ini dummy load dengan T-connection, lalu kabelnya dipasang di sini, kita tes ya. Dan ada keyer untuk ngetes. Nah, ini kita set power radio kita kecil saja ya, kita tes sampai SWR-nya rendah, menunjukkan nilai yang rendah pada frekuensi 2 kali kerja frekuensi kerja kita ya. Nah, ini kita potong. Nah, setelah kita dapat sudah itu, lalu nah ini ya step-stepnya. Jadi frekuensinya di 228.148, saya transmit, ternyata SWR-nya 1:8 ya, berarti kita juga memang sudah tahu bahwa ini kabel coax kita kepanjangan ya. Terus saya potong sampai didapat di sini panjang coax saya 1:1,1. Nah, ini yang memancar dengan daya 10 watt. Nah, kemudian berikutnya saya short atau saya tutup ujung aksial saya, dan frekuensi kerja saya pindahkan ke frekuensi kerja kita yang kita inginkan ya, 14,074, dan saya transmit aksial yang kita gunakan nanti di dalam basoka antena panjangnya itu setengah L1 itu adalah 3,55 meter. Nah, berikutnya kita pasang ya, kemudian kita susun seperti ini ya. Ini yang L1. Nah, L2 ini nanti biasanya sih saya akan lebih panjang lebih sedikit, supaya kita nanti pada saat kita bekerja antena basoka ini pada perkeliling kita bisa kita set lagi sampai ya. Kemudian saya tes ya dengan power 100 watt, ini saya langsung 100 watt, dan langsung setelah saya tuning lagi panjang L2-nya ini sedikit-sedikit, saya dapatkan SWR pada frekuensi kerja kita dengan 1:1,4. ini sudah sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan ya. Sebenarnya antena itu yang kita perlukan itu sebetulnya antena kita tuh harus resonan ya. Nah, resonan itu bukan ditentukan oleh SWR ya. Jadi kalau SWR itu menentukan impedansi dari antena kita ya. Kalau ini antena kita contoh di sini SWR-nya 1,4 ya. Nah, ini sudah saya cari SWR paling rendah itu di frekuensi kerja kita ini, di sini terukur hanya 1:1,4 ya, 1:1 ya, dan lebar. Nah, itu nanti sebetulnya pada saat kita pasang antena ya, karena posisi antena dan juga bentangan antena bentuknya lurus atau agak berbentuk inverted V, jangan kita pikirkan dulu, jangan khawatir dengan SWR yang sebesar ini ya. Yang penting kita sudah bisa menentukan antena kita itu resonan di sana ya. Nah, kalau kita ingin lebih lebih yakin, biasanya kita bisa ukur dengan analyzer ya. Analyzer itu hanya misalnya 50 ohm plus J0 ya, jadi X-nya itu harus 0. Itu adalah tandanya antena kita resonan ya. Nah, pada sistem antena yang saya buat ini SWR-nya masih 1,4, mungkin R-nya ini tidak 50 ohm, mungkin saja masih 75 ohm ya. 75 ohm, tapi kalau diukur nanti J-nya udah 0 ya. Antena kita menurunkan SWR bisa kita
pasang antenanya. Nanti kalau kita pasang antenanya berbentuk inverted V seperti ini, yang kita sudutnya terhadap ini kita atur, nanti bisa kita dapatkan impedasinya menjadi 50 ohm ya. Nah, itu juga terjadi kalau kita gunakan antena dipole biasa. Kalau kita bentang lurus ya, itu impedasinya tidak 50 ohm, itu ada di sekitar 75 ohm ya. Nah, itu mengenai antena Basoka ya. Jadi simple, sebab antena ini simple ya. Yang penting yang jadi permasalahan ya, jelaskan secara praktis bagaimana caranya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini karena waktunya pendek ya, saya akan cepat juga. Nah, mengenai antena magnetic loop ya. Nah, ini ada dua rancangan antena magnetik dengan membuat bentuknya belah ketupat seperti ini ya, karena dalam segi konstruksinya akan lebih mudah kita membuat antena seperti ini. Kita tidak menggunakan rangka plus di tengah ini, lalu ini kita gunakan kabel ya. Nah, nanti sistem yang sebelah kanan ini biasanya perimeter, jangan lebih. Kalau lebih nanti ini operasinya yang akan kita dapatkan nanti di poin akan berbeda. Nah, yang pada umumnya magnetic loop itu ada yang dirancangkan di sebelah kiri ini ya. Jadi katanya sih kalau bentuknya lingkaran ini paling efisien ya. Jadi ada lingkaran seperti ini ditutup dengan sebuah varco, kemudian pinpointnya menggunakan link yang biasa kita kenal pada Faraday ring ya, dikopel seperti ini, hanya didekatkan ya, yang biasanya posisinya berseberangan dengan kapasitor di sini ya. Nah, ini langsung dihubungkan coax ke radio. Nah, ini untuk adjust SWR atau impedansinya, ini bisa kita dengan cara membentuk lingkaran ini dibuat menjadi seperti elips, ini sampai direnggangkan, posisinya digeser, dirapatkan ya. Nah, ini untuk mendapatkan impedasi yang pas di 50 ohm. Nah, pada magnetic loop yang jenis seperti ini biasanya kita akan kesulitan dalam konstruksinya, apalagi ini bentuknya lingkaran seperti ini. Dan biasanya ini kelilingnya adalah di panjangnya sebesar 0,1 lambda. Dan kebanyakan kita membuat magnetic loop seperti ini, kita diharuskan elemen lingkaran atau loopnya ini menggunakan bahan aluminium ataupun tembaga yang cukup tebal ya, sehingga ini antena akan menjadi berat ya, dan konstruksinya juga akan sulit ya. Nah, saya lebih suka yang model sebelah kanan. Nah, antena magnetic loop yang model di sebelah kanan ini sama ya, sebetulnya sama, ditutup dengan sebuah kapasitor. Hanya di sini pinpointnya saya menggunakan transformer ya. Ini biasanya kita gunakan proyektor hitam yang tipe 43 ataupun tubing perit ya. Nah, ini perbandingan lilitan antara pinpoint dengan antena ini. Untuk yang ke sisi radio ini adalah 3 lilit, yang ke sisi antena ini 2 lilit ya. Jadi ini tetap floating. Dan di sini untuk sistem magnetic loop seperti ini, yang pinpoint ini dekat dengan varconya, dengan kapasitornya ini impedasinya kira-kira sekitar 22 ohm ya. Sedangkan yang versi sebelah kiri ini impedasi sangat kecil sekali, ordernya mungkin hanya 5 ohm di sini. Oleh karena ini diperlukan link coupling seperti ini untuk merubah impedasi dari 5 ohm menjadi 50 ohm ya. Nah, jadi secara konstruksi ini antena magnetic loop ini desainnya itu sederhana ya. Nah, tapi ada satu permasalahan ya, karena di sini pada antena magnetic loop ini ya, tegangan yang dibangkitkan pada sisi kapasitor ini sangat tinggi ya, ordernya bisa dalam kilovolt ya, bisa sampai ada yang dengan 10 watt aja mungkin bisa sampai 2 kilovolt sampai 3 kilovolt seperti itu. Oleh karena itu diperlukan di sini
kapasitor yang bidangnya itu sirip-siripnya itu renggang ya, malah orang ada yang menggunakan vakum ya, vakum kapasitor ini digunakan untuk supaya bisa menghandle tegangan yang sangat tinggi. Nah, tetapi itu kita nanti ada cara yang lebih mudah bagaimana untuk mengatasi kapasitor ini ya. Saya langsung saja, nah ini adalah contoh dari rancangan penempatan atau pemasangan kapasitor dan feed point-nya untuk antena tadi. Nah ini kalau kita lihat antena ini panjangnya kurang lebih sekitar 3 meter lebih dah ya, kelilingnya ini 3 meter lebih. Saya rancang untuk bekerja pada frekuensi 21 MHz ya. Ini maksimum 1/4 lambda kelilingnya. Lalu di sini saya pasang kapasitor, ada feed point-nya, dan ada tambahan 1 kapasitor. Nah ini saya gunakan kapasitor tegangan tinggi, ya di sini besarnya 100 PF ya, yang biasa kita gunakan dalam booster ya, pemancar booster DHF yang menggunakan tabung, biasanya ada kapasitor yang seperti ini ya. Nah ini saya pasang seri dengan Varco ya, dipasang seri. Artinya apa? Tujuannya untuk kita memberikan kapasitas tegangan dari kapasitor Varco kita ini, kalau kita seri dengan kapasitor fix dengan kemampuan tegangan yang tinggi, nanti secara keseluruhan kemampuan tegangan dari kapasitor kita itu menjadi tinggi ya. Nah kemudian ini feed point-nya menggunakan transformer, saya gunakan tubing 2 buah seperti ini juga seperti yang digunakan pada power amplifier ya. Nah ini lilitannya yang dari sisi antena itu 2 lilit, yang ke sisi feed point-nya itu 3 lilit. Nah, lalu ini saya uji ya menggunakan analyzer, bisa dilihat di sini X-nya 0. Nah ini tadi ya, X-nya sudah 0, artinya dia resonan di sana. R-nya ini sekitar 52 ohm ya. Kalau kita lihat di sini SWR-nya nyender ya 1:1 ya. Nah kemudian ini saya tes antena ini dengan power yang cukup tinggi lah, 100 watt ya. 100 watt ini antena kita, ini power di 100 watt ya, power di 100 watt. Nah, lalu ini tadi antena kita, saya ukur ini SWR-nya ya, kita dapat SWR 1:1 ya. Jadi ini demikian ya. Saya agak terburu-buru, tapi nanti kita kalau ada yang ingin bertanya nanti kita bisa diskusikan ya di sesi tanya jawab nanti. Baik, jadi itu paparan saya mengenai antena magnetic loop dan antena Basoka. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya, karena ini keterbatasan waktu. Baik, saya kembalikan ke Om Hernandi. Silakan Om. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Dr. Ferry Justivar yang Richard Diwansari Oscar Zulu yang sudah memaparkan dari segi teori dan mempraktekkan bagaimana cara membuat, menghitung dan membuat antena Basoka dan magnetic loop. Saat ini pukul 13:05, kita berharap satu pemapar lagi masih ada. Ya, terima kasih sekali lagi Om Ferry, aplaus untuk Om Ferry. Dan mudah-mudahan seperti biasa nanti kami hubungi lagi untuk next sesi ya. Banyak permintaan supaya Om Ferry masih bisa berkiprah, karena humbru-humbru yang beliau bikin itu perlu diperbanyak demikian. Oke, saya tinggalkan Om Ferry. Kami mencoba menghubungi Om Daniel Dewianto. Om Daniel sudah bisa muncul audionya?